atau juga lembaga pemeriksaan keuangan lainnya gitu ya. Nah, ini disampaikan juga ya materi yang terkait dengan audit teknologi informasi dalam lingkup keuangan negara ya. Nah, untuk pemeriksaan dalam lingkup keuangan negara tidak lepas dari yang namanya standar pemeriksaan keuangan negara ya. Nah, jadi ini perlu dibaca ya, standar pemeriksaan keuangan negara ada sekitar 104 halaman ya, meliputi uh, meliputi ini ya, meliputi ya, gambaran umum ya. Jadi gambaran umum pemeriksaan keuangan negara, mulai dari mandat ya, kemandirian, wewenang, definisi pemeriksaan ya, lingkup pemeriksaan ya, jenis pemeriksaan keuangan negara ya, manfaat pemeriksaan gitu ya. Kemudian juga hmm, transparansi dan akuntabilitas gitu ya. Kemudian unsur-unsur pemeriksaan keuangan negara ya, meliputi pihak-pihak yang diperiksa, kemudian subject matter atau hal pokok ya, dari hal pokok ya, atau juga subject matter information, dan juga kriteria pemeriksaan ya, kemudian bukti pemeriksaan, kemudian laporan hasil pemeriksaan, kemudian pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan ya, kemudian juga prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara ya, yaitu kode etik ya, kemudian pengendalian mutu ya, kemudian manajemen keahlian dan tim pemeriksa, kemudian resiko pemeriksaan ya, kemudian juga materialitas pemeriksaan keuangan negara ya, kemudian dokumentasi pemeriksaan dan komunikasi pemeriksaan ya. Dan juga nanti dibahas mengenai pengembangan standar pemeriksaan, kemudian hubungan kerangka konsep dan peraturan perundang-undangan standar pemeriksaan dan ketentuan lain ya. Nah, ini silakan dibaca ya, dan nantinya ini uh, bisa dibaca ya bab per bab ya. Ini saya kira bahannya udah saya berikan ya, tinggal dibaca aja. Kalau nggak salah ini tinggal sisanya 75 halaman lagi lah ya, 75 halaman lagi dibaca ya. Ya, berikutnya kita melihat ya. Ya, standar pemeriksaan keuangan negara. Nah, ini kita membahas bagaimana landasan hukumnya, kerangka konsepnya ya, standarnya, kemudian pelaporannya ya. Nah, jadi bicara pemeriksaan keuangan negara, landasan hukumnya Undang-Undang 45 ya, Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 ya tentang kebendaraan negara, Undang-Undang Nomor 15 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan ya. Lantas juga bagaimana hubungan SPKN ini dengan undang-undang lainnya ya. Nah, jadi antara SPKN dengan hubungan lainnya itu mulai dari modul ya, kemudian kode etik, kemudian sistem pemeriksaan keuangan negara, kemudian sistem pemeriksaan keuangan uh, negara, kemudian petunjuk pelaksana dan juga petunjuk teknis ya, ini hubungannya. Nah, kerangka konseptualnya, nah kerangka keuangan negara itu adalah salah satu pokok hal dalam penyelenggaraan pemerintahan negara ya. Untuk mencapai tujuan bernegara, kewajiban negara wajib dikelola ya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan ya, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatuhan. Untuk pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dibentuk satu yaitu BPK gitu ya. BPK ini kan sejajar dia dengan presiden ya. Nah, jadi dibentuk BPK yang bebas dan mandiri ya, maka dikatakan dia bebas. Nah, kerangka konseptualnya meliputi gambaran umum pemeriksaan, ya unsur-unsur pemeriksaannya, kemudian prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara, kemudian pengembangan standar pemeriksaan, ya kemudian hubungan antara kerangka konsep, ya ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pemeriksaan dan ketentuan yang lainnya. Nah, gambaran umum pemeriksaannya ada mandat ya. Kemudian ada kemandirian dan wewenang WPK.
Kemudian pemeriksaan keuangan negara definisi, jenis, lingkup, dan manfaat. Nah, yang dikatakan mandat, BPK melakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaannya diberikan kepada siapa? Kepada DPR, ya, kepada DPD, dan juga kepada DPRD, ya. Itu mandat namanya. Kalau kewenangan, yang menentukan objek pemeriksaan, merencanakan, ya, dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Nah, kewenangan BPK juga meminta keterangan, ya, atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, ya, setiap unit organisasi, pemerintah daerah, lembaga lainnya, Bank Indonesia, ya. Nah, jadi Bank Indonesia juga diaudit oleh BPK, ya. BUMN juga, ya. BLU, nah, kemudian juga Badan Usaha Milik Negara, ya, dan lain-lainnya. Semuanya merupakan apa, ya, wajib diberikan, ya, kepada BPK. Kemudian BPK adalah melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang, barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, serta pemeriksaan terhadap perhitungan, ya, surat-surat, bukti, rekening koran, dan sebagainya, ya. Kewenangan yang lainnya adalah menetapkan jenis dokumen, ya, data, informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan kepada BPK. Kemudian menetapkan standar pemeriksaan, ya, setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat, ya, dan daerah yang wajib dalam pemeriksaan dan pengelolaan keuangan negara, ya. Kemudian kewenangan BPK menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan, ya, dan tanggung jawab keuangan negara. Kemudian menggunakan tenaga ahli, ya, dan atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk nama baik BPK, ya. Kemudian kewenangannya membina jabatan fungsional, ya. Kemudian kewenangannya juga adalah memberi pertimbangan, ya, atas standar akuntansi pemerintahan. Kemudian kewenangan lainnya adalah memberi pertimbangan, ya, atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah sebelum ditetapkan menjadi PP, ya, atau menjadi peraturan. Kemudian kewenangannya adalah memantau penyelesaian ganti rugi keuangan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, ya, dan pejabat lainnya. Nah, jadi dia memantau penyelesaian, yang memantau, ya. Kemudian memantau pelaksanaan pengenaan ganti rugi. Nah, ini. Kemudian memantau pelaksanaan pengenaan ganti rugi kerugian yang ditetapkan berdasarkan peraturan pengadilan. Pemantauannya oleh BPK, ya. Nah, BPK dapat memberikan pendapat, ya, artinya kepada DPR, kepada DPRD, ya, terkait. Begitu juga pendapatnya pada BLU, BUMN, ya, BUMD. Kemudian memberikan pertimbangan, ya, pendapat, pertimbangan, dan keterangan ahli. Nah, tiga hal itu, ya. Artinya atas penyelesaian kerugian daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, atau keterangan ahli dalam proses peradilan, ya, mengenai kerugian daerah. Dan juga keterangan ahli, ya, ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian daerah. Nah, jenis lingkup keuangan negara meliputi definisi lingkup dan manfaatnya, ya. Jadi keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya. Lingkup keuangan negara meliputi memungut pajak, ya, mengeluarkan, mengedarkan uang, melakukan pinjaman. Ya, kemudian kewajiban negara menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara yang membayar tagihan pihak ketiga, penerimaan negara, pengeluaran negara, ya. Lingkupnya juga penerimaan daerah, pengeluaran daerah, itu kewenangan BPK, gitu, ya. Serta kekayaan daerah yang dikelola atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipusahkan pada perusahaan atau perusahaan daerah, ya. Kemudian lingkup keuangan negara adalah kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan atau kepentingan umum, ya. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Nah, unsur-unsur pemeriksaannya apa saja? Nah, unsurnya adalah unsur pemeriksaan keuangan meliputi yaitu hubungan dengan pihak ketiga, ya. Artinya kalau ada dengan pihak di luar entitas, ya, itu apa, ya, unsur juga yang diperiksa, gitu, ya. Mau dia rekanan, ya, mau dia bank, gitu, ya, mau dia pihak-pihak lain, gitu, ya, asuransi dan sebagainya. Itu unsur pemeriksaan juga, ya, bukan apa, ya, pihak hotel, gitu kan. Nah, itu. Kemudian
hal pokok dari informasi yang pokok ya. Kemudian kriteria pemeriksaan, kemudian bukti pemeriksaan, kemudian laporan hasil pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan ya. Ya, berikutnya 3 pihak dalam pemeriksaan keuangan negara, yaitu pemeriksa, pihak yang bertanggung jawab, dan pengguna. Nah, jadi 3 hal inilah yang dikatakan 3 pihak ya. Kalau dia pemeriksa BPK-nya ya. Kalau yang pihak yang bertanggung jawab OPD yang diperiksa gitu kan, auditi istilahnya ya. Kalau pemeriksa auditor. Kalau pengguna LHP user ya atau stakeholder. Stakeholdernya siapa? Dewan ya, DPRD. Hal-hal pokok ya, subject matter dan informasi pokok, subject matter information. Apa aja? Itu hal-hal yang diperiksa atau hal-hal yang menjadi perhatian dalam penugasan pemeriksaan berupa informasi gitu ya, kondisi ya kan atau aktivitas. Jadi 3 hal ini ya, informasi, kondisi dan aktivitas yang dapat diukur dan dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu. Sedangkan informasi pokok meliputi hasil evaluasi ya atau hasil pengukuran hal-hal pokok terhadap kinerja. Hal pokok dan informasi memiliki bentuk beragam karakteristik yang berbeda tergantung dengan tujuan pemeriksaannya ya. Hal pokok dan informasi hal pokok dan informasi hal pokok dapat berupa kinerja kinerja keuangan, kemudian kinerja keuangan itu bisa berupa apa ya? Posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas ya, historis atau juga perspektif. Kemudian dalam hal informasi hal pokok dapat berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang tercermin dari laporan keuangan. Hal-hal pokok dapat berupa kinerja ya atau kondisi keuangan dalam hal informasi hal pokok yang mungkin merupakan indikator utama ya efisiensi dan efektivitas. Hal pokok lainnya adalah karakteristik fisik. Sebagai contoh kapasitas suatu fasilitas ya dalam hal informasi hal pokok berupa dokumen tentang spesifikasi. Hal pokok lainnya adalah sistem dan proses ya. Sebagai contoh pengendalian internal atau sistem teknologi informasi atau entitas dalam informasi berupa esersi tentang efektivitas ya. Hal informasi pokok apalagi perilaku gitu ya. Jadi perilaku berupa praktik tata kelola, kepatuhan terhadap peraturan, sumber daya manusia ya. Dalam hal informasi hal pokok dapat berupa suatu pernyataan kepatuhan, suatu pernyataan efektivitas ya. Hal pokok memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya, yang mencakup sampai sejauh mana informasi atas hal pokok tersebut bersifat kualitatif atau kuantitatif, objektif atau subjektif, historis, prospektif, atau terkait dengan satu titik waktu, melingkupi periode tertentu. Kemudian apa ya? Nah inilah yang dikatakan dengan untuk melihat kemampuan menampilkan bukti meliputi karakteristik dan tingkat ketepatan ya. Jadi karakteristik itu mempengaruhi tingkat ketepatan. Nah ini kalau mau dijadikan skripsi boleh ya. Bagaimana pengaruh karakteristik terhadap tingkat ketepatan mengevaluasi hal pokok. Nah, karakteristiknya berupa karakteristik kualitatif boleh ya, relevansi ya kan, objektivitas ya, competitiveness gitu ya. Itu kan adalah karakteristik yang terdapat di SPKN ya, yang saya bagi tadi. Nah, jadi ini kriteria pemeriksaan ya. Jadi kriterianya harus relevan, lengkap ya. Artinya di sini relevansi, lengkap, completeness, andal, availability, netral, dapat dipahami, understandability. Nah, jadi kriteria ada 5 ya. Nah, inilah kalau kriteria pemeriksaan itu.
Nah, bukti pemeriksaan itu adalah informasi yang digunakan oleh pemeriksa dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria pemeriksaan. Ya. Kemudian hasilnya dituangkan di mana? Ya, dituangkan namanya LHP. Ya. Jadi LHP berupa laporan tertulis berisi suatu kesimpulan yang diperoleh tentang informasi hal pokok. LHP berisi hasil analisis atas pengujian bukti yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan. Kemudian struktur dan format LHP ditentukan lebih lanjut ya dalam standar pemeriksaan. Nah, pemantauan tindak lanjut gimana? LHP ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola keuangan selaku pihak yang bertanggung jawab ya sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, prinsip-prinsip pemeriksaan keuangan negara bagaimana? Inilah prinsipnya ya, yang tertuang itu tadi. Prinsipnya harus ada kode etik, harus ada pengendalian mutu, ada manajemen keahlian tim pemeriksa ya, ada risiko pemeriksaan ya, ada materialitas, ada dokumentasi pemeriksaan, ada komunikasi pemeriksaan ya. Jadi ada uh, 7 ya, 7 hal ini. Nah, pengembangan standar pemeriksaan uh, yaitu mengembangkan berdasarkan prosedur, kemudian interpretasi serta revisi. Dan standarnya adalah standar nasional dan juga standar internasional, 2 standar ya. Standar umum pemeriksaan keuangan negara, tujuan pemeriksaan meliputi standarnya adalah berdasarkan menerapkan standar pelaksanaan, standar pelaporan secara efektif. Nah, kalau kita lihat inilah dia, ya yang namanya pihak-pihak yang terlibat, ya, yang terkait, yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan, memeriksa, kemudian hal pokok, kemudian informasi hal pokok. Nah, jadi dari hal pokok dengan informasi hal pokok hal yang berbeda ya. Etika, kode etik BPK, independensi, integritas, profesionalisme dan juga skeptisisme, kemudian pertimbangan profesional, kemudian standar pengendalian mutu, kemudian sistem pengendalian mutu, kemudian kompetensi, kemudian kompeten, ya kemudian apa ini ya, tenaga ahli, kemudian kecurangan, kemudian ketidakpatutan, kemudian faktor lain, kemudian indikasi, ya kecurangan, kemudian predikasi, kemudian komunikasi pemeriksaan dan dokumentasi pemeriksaan. Nah, inilah. Nah, Badan Pemeriksaan Keuangan selanjutnya BPK adalah lembaga yang punya kewenangan ya atas pemeriksaan ya berupa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan yang bertanggung jawab pada negara ya. Hal pokok itu adalah hal yang diperiksa ya. Hal apa misalnya yang diperiksa itu adalah bantuan operasional sekolah, BOS. Hal pokoknya itu ya. Yang menjadi dasar dalam suatu penugasan pemeriksaan dapat berupa informasi kondisi aktivitas yang diukur berdasarkan kriteria tertentu. Informasi hal pokok itu adalah hasil evaluasi atau hal pengukuran terhadap hal pokok, terhadap kriteria. Jadi kalau dana BOS misalnya diperiksa, maka informasi hal pokoknya apa? Informasi hal pokoknya adalah kesesuaian, ya kesesuaian terhadap jumlah, gitu ya. Etika itu adalah sikap ya atau sikap perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar mentaati ketentuan ya dan norma yang berlaku. Kode etik yang selanjutnya disebut adalah kode etik BPK, norma yang harusnya dipatuhi oleh setiap anggota BPK dan pemeriksaan ya. Kode etiknya selalu dijaga. Independensi itu adalah sikap suatu sikap tindakan dalam melaksanakan pemeriksaan untuk tidak berpihak dan dipandang tidak memihak kepada siapapun. Integritas itu adalah mutu sifat keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh dimilikinya, sifat jujur, kerja keras, serta kompetensi. Profesional itulah kemampuan keahlian, komitmen, profesi dalam menjalankan tugas. Profesional itu adalah hal yang berkaitan dengan sebuah profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Ya.
Skeptisme itu adalah profesional sikap yang mencakup pikirannya. Nah, jadi skeptis itu pikirannya yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti pemeriksaan atau hal-hal lain diperiksa ya. Pertimbangan profesional itu adalah menerapkan dari pengetahuan kolektif, keterampilan, etika, dan pengalaman pemeriksa pada proses pemeriksaan. Standar pengendali mutu itu adalah patokan untuk menilai sejauh mana proses pemeriksaan berjalan sesuai dengan pemeriksaannya. Sistem pengendali mutu itu adalah seperangkat prosedur dan kebijakan yang diterapkan memastikan praktik-praktik pemeriksaan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya. Kompetensi itu adalah pendidikan, pengetahuan, pengalaman, atau keahlian. Kompeten itu adalah cakap dalam dan mampu di bidang yang dikuasainya. Tenaga ahli adalah orang yang memiliki keahlian. Ya. Fraud itu adalah perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan niat menguntungkan diri, ya, atau pihak lain, penipuan, penyembunyian atau penggelapan, ya, penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan memperoleh keuntungan secara tidak sah berupa uang, barang, jasa, dan tidak membayar jasa yang dilakukan oleh suatu individu, ya, atau lebih dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola pegawai atau juga pihak ketiga. Ya. Ketidakpatutan, abuse, itu adalah perilaku yang kurang atau tidak layak dilakukan bila dibandingkan dengan perilaku orang yang bijaksana. Ya. Itu adalah ketidakpatutan. Resiko kecurangan adalah peristiwa atau kondisi yang mengindikasikan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Indikasi awal kecurangan adalah gejala yang menunjukkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Ya. Prediksi itu adalah keseluruhan peristiwa, keadaan pada saat peristiwa itu, dan segala hal yang terkait dengan yang membawa seseorang memiliki akal sehat, profesional, dan memiliki tingkat kehati-hatian ya untuk yakin bahwa fraud telah sedang atau terjadi. Kemudian komunikasi pemeriksaan itulah proses yang digunakan oleh BPK dalam memperoleh data informasi dalam pengumpulan bukti pemeriksaan. Ya. Dokumentasi itu adalah ya dokumen atau dokumentasi atas prosedur pemeriksaan yang dilakukan ya. Bukti pemeriksaannya cukup tepat diperoleh dan kesimpulan yang ditarik oleh pemeriksa ya. Nah, ini ketentuannya ya. Jadi etika, independen, pengambilan mutu, kompetensi, pertimbangan ketidakpatuhan, komunikasi, dokumentasi, hubungan dengan standar, dan kewajiban aparat pengawasan ya. Standar pelaksanaan. Nah, standar pelaksanaan pemeriksaan mengatur tanggung jawab dalam melaksanakan pemeriksaan, mencakup perencanaan, pengumpulan, pengembangan temuan, dan supervisi. Ya. Nah, tujuan pemeriksa dalam menerapkan standar ini adalah merencanakan pemeriksaan yang berkualitas ya, agar dapat dilaksanakan efisien dan efektif. Nah, perencanaan BPK buat perencanaan. Ya. Nah, kalau dia dalam perencanaan itu ada perencanaan penugasan. Ya, artinya di sini pemeriksa memastikan kejelasan setiap penugasan. Ya. Perolehan bukti, yang merancang dan melaksanakan prosedur pemeriksaan yang tepat untuk memperoleh bukti. Ya. Kemudian pemeriksa mempertimbangkan kecukupan dan ketepatan bukti dalam mengidentifikasi sumber data potensial yang berasal dari entitas yang diperiksa. Ya. Kemudian pemeriksa harus mempertimbangkan temuan pemeriksaan apabila menemukan ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria. Supervisi dilakukan secara berjenjang dan dimaksudkan untuk menjamin pencapaian tujuan pemeriksaan dan pencapaian kualitas pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan. Standar pelaporan mengatur kewajiban pemeriksa dalam menyusun laporan hasil pemeriksaan. Istilah-istilah yang digunakan ini ada LHP, pengguna LHP, kesimpulan, rekomendasi. Saya kira sudah tahu ya. Ketentuan pelaporan ya harus menyusun laporan ya. Unsur LHP-nya ada. Pelaporan informasi rahasia ada. Penerbitan distribusi laporan juga ada ya. Kemudian keharusan menyusun laporan unsur LHP ya informasi rahasia. Dan dalam menyusun laporan kriterianya ini ya tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, jelas, dan ringkas. Jadi ada 7. Unsur LHP meliputi pernyataan bahwa pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan standar, tujuan lingkup, metodologi, kesimpulan,
temuan ya, rekomendasi pemeriksaan, tanggapan pihak yang bertanggung jawab, dan penandatanganan LHP. Nah, pelaporan informasi, LHP mengungkapkan sifat informasi yang dilarang. Kemudian pertimbangan pemeriksa mengenai tidak diungkapkannya informasi tertentu harus mengacu pada peraturan perundang-undangan. Dan penerbitan dan distribusi, BPK menyajikan LHP tepat waktu. Kemudian dalam hal diperiksa merupakan informasi rahasia, maka pendistribusian LHP dapat dibatasi. Ya. Begitu juga tindak lanjut ya, Selawati. Nah itulah ya terkait dengan topik yang namanya laporan hasil pemeriksaan. Mungkin ada yang mau diskusi, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi di PPT dituliskan kalau bukti pemeriksaan kan ada 5, Pak. Nah, kalau Ya, salah satunya ya gimana? Hilang suaranya, silakan. Gimana tadi tadi? kan, iya Pak, tadi kan di PPT ada dijelaskan kalau bukti pemeriksaan ada 5 tuh. Nah, Ya. kalau salah satunya tidak ada, apakah hasil pemeriksaan tersebut itu jadi tidak sah atau gimana, Pak? Ya, apabila salah satu dari unsur atau juga item pemeriksaan itu tidak ada, maka auditor dapat memperluas cakupan pemeriksaan. Nah, itu ya. Jadi, nah dampaknya adalah perluasan jumlah sampel ya, perluasan jumlah wawancara ya, perluasan jumlah konfirmasi. Apabila salah satu dari item itu tidak apa ya, tidak terpenuhi ya, unsur-unsur pemeriksaan. Itu dia ya. Menambah sampel, menambah wawancara, menambah konfirmasi. Itu jawabannya. Baik, terima kasih, Pak. Silakan. Ya, berikutnya kita lihat ya. Lanjutan topik ini adalah terkait dengan kode etik lah ya. Apa saja kode etik itu? Nah, kode etik itu independen ya. Nah, itulah yang harus dimiliki oleh seorang auditor ya. Nah, jadi kita harus independen, kemudian integritas. Ya, jadi berintegritas artinya punya prinsip ya, punya apa ya, punya ini ya, punya kepribadian ini ya, punya kepribadian yang tidak mudah goyang ya. Misalnya integritas ini tidak mudah disuap ya dan sebagainya. Itu dimiliki setiap individu. Kemudian profesional, ya profesional artinya setiap anggota pemeriksa itu harus memiliki keahlian profesionalisme ya. Profesionalisme itu ya ikut dalam pengembangan kemampuan apa ya, memiliki kemampuan audit yang terus diupdate setiap saat ya. Nah, itu profesionalisme. Sasaran penerapan nilai BPK adalah menumbuh kembangkan nilai moral ya dalam pelaksanaan tugas ya. Jadi moralisme itu diperlukan ya. Kemudian persepsi juga pola pikir, perilaku gitu ya. Terutama perilaku yang menyimpang jangan sampai. Ya. Artinya kita kalau mau jadi auditor itu lurus-lurus lah ya. Meningkatkan keahlian dan keterampilan melalui forum profesional. Nah itu jadi ikut kualifikasi, ikut pelatihan ya, ikut bintek ya, itu harus ya kalau kita mau jadi auditor profesional. Kemudian meningkatkan kepercayaan masyarakat ya, jangan sampai itu mudah disuap dan sebagainya. Nah etika itu ya penting sekali gitu ya. Dimana kalau kita lihat di sini, di mana etika itu dituangkan dalam peraturan BPK nomor 2 ya, dituangkan dalam peraturan BPK nomor 2 nomor 3 juga ya, sampai pada 4 peraturan gitu ya. Tahunnya 2007, 2011, 2016 sampai 2018 yang terbaru. Pentingnya etika itu. Jadi norma-norma yang sesuai dengan nilai dasar BPK berisi kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi setiap anggota
dalam menjalankan tugasnya menjaga martabat, ya, kehormatan, citra, dan kredibilitas. Untuk mewujudkan anggota BPK, pemeriksa independen berintegritas profesional dalam tugas pemeriksaannya demi menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas. Ya. Nah, kode etik itu untuk siapa? Nah, kode etik itu apa ya? Untuk anggota auditor, pemeriksa, gitu ya. Nah, jadi auditor itu adalah anggota BPK dan pemeriksa. Ya. Jadi dalam pelaksanaan BPK dan pihak lainnya termasuk KAP. Nah, jadi juga kalau kalian nanti kerja di kantor akuntan juga, itu harus apa ya, terutama mengaudit badan usaha milik daerah gitu kan, itu harus apa gitu ya, harus punya menjunjung yang namanya SPKN ya, harus menjunjung etika juga karena sama ya statusnya dengan auditor BPK karena mengaudit yang dalam hal ini merupakan masuk dalam sumber keuangan negara ya, sikapnya, ucapannya, perbuatannya gitu ya. Nah, etika itu inilah dia. Jadi evolusinya, independensi ada 4, integritas ada 3, profesionalisme ada 4. Larangannya di peraturan 2007 ada 4. Di 2011 ada 14. 2016 ada 14. Ya 2018 ada 16 ya. Larangannya makin banyak ya. Itu bagi anggota BPK ya. Kalau auditornya gimana? Termasuk dalam hal ini kalau auditornya di kantor akuntan publik ya. Kewajibannya ada ini ya, kewajibannya ada 17 tahun 2007, 2011 ada 16, ya kan, tahun 2016 ada 13 kewajibannya ya. Kemudian pemeriksa di peraturan 2018 bertambah lagi kewajibannya jadi 11 ya. Larangannya ada 17 ya, yang terkini. Ya ada 17, kewajibannya ada 11 ya. Jadi kalau dia anggota BPK itu ada 6 ya, kalau nggak salah saya ya. Ada 6 ya. Sementara kalau pemeriksanya ribuan ya, puluhan ribu gitu ya. Nah, itu. Nah, sanksi bagi anggota auditor ya pelanggaran berdampak negatif terhadap unit pelaksanaan, peringatan tertulis, pemberhentian serta yang melanggar kode etik dijatuhan sanksi kode etik. Nah, itu ya. Nah, sanksi lainnya ya sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat. Jadi pemeriksa sanksi sedang dan berat dilarang memeriksa saja gitu ya, tapi nggak sampai dipecat. Nah, ini ya. Pengenaan sanksi tidak membebaskan dari kewajiban mengembalikan uang. Jadi uang dikembalikan dan fasilitas lainnya juga dikembalikan. Dapat mobil, kembalikan mobilnya. Dapat uang, kembalikan uangnya. Sanksinya tidak memeriksa ya, bukan dipecat. Nah, itu ya. Penyampaian putusan ya, putusan sanksi yang dijatuhkan disampaikan kepada BPK yang diketahui ya. Kemudian putusan tentang sanksi atas pelanggaran kode etik dicatat dalam sistem informasinya. Jadi tercatat ya. Artinya kalau kita melanggar kode etik aja, ya udah malu ya, udah berat mau dihapus di database ya. Dan informasi yang disampaikan informasi rahasia. Ya etika etika ya, terutama dalam menyampaikan data juga ini bersifat rahasia ya. Ya makanya nanti PowerPoint-nya ini saya buat privat aja ya, supaya yang menerima bahan aja yang bisa membaca ya, karena ini ya apa juga ya, kerahasiaan. Ya jadi rahasia negara, rahasia jabatan, indikasi pidana ya. Dan disampaikan informasi publik, kebenaran informasi, kredibilitas informasi, kelancaran informasi dan kecukupan informasi ya. Kemudian terkait dengan informasi publik ya. Cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Nah, itulah ya yang terkait dengan etika ya. Jadi etika dan standar pemeriksaan yang kita bahas hari ini ya. Mungkin ada yang mau diskusi, silakan. Silakan. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita di pagi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan ya.
14 orang ya, 13 ya semuanya ya. Ya, udah di absen, udah foto ya. Bentar belum Pak. Untuk teman-teman semuanya on cam ya, biar di SS. Pak. Ya, baik. Terima kasih. Saya ucapkan untuk itu boleh meninggalkan ruangan ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.